tadinya masih manja-manja, di rumah itu masih semuanya aku, punyaku, milikku, mamaku, papaku, dan aku dibantu. Ketika sampai di PAUD, mereka itu sebenarnya dituntut oleh apa? Untuk bisa mandiri satu, kemudian dia bisa berbagi. Nah, mungkin mama-mama, bunda-bunda di sini lihat anak-anak kita yang tadinya di rumah itu, waduh, keras kepala banget gitu ya, semua mainan buat dia. Adiknya pun gak diberinya gitu ya, main pun selalu bertikai dengan adiknya. Begitu dia sekolah, kemandiriannya tambah. Dia udah bisa mungkin bawa tas sendiri yang tadinya waktu pergi sekolah atau awal-awal dulu masih dibawain gitu. Nah, sekarang dia udah lulus dan sepeda motor udah dia bawa. Nah, sebenarnya itulah yang menjadi tugasnya PAUD. Gitu. PAUD ini kalau tidak berhasil membuat anak bunda-bunda untuk mandiri, berarti punya satu ruang yang terlewatkan. Salah satunya apa? Pakai sepatu. Jadi mungkin bunda-bunda kan bisa lihat ya, anak saya kok nggak dipakai sepatu ya sama bundanya gitu di sekolah, sama bu gurunya. Kenapa kok nggak dipakai sepatu? Padahal di rumah dia pakai sepatu, apalagi ada ayahnya, manja lah dia pasti kan. Ya pakai sepatu ya gitu. Tapi di sekolah kami memang harus memberitahu dia caranya. Pakai sepatu nak, masukkan kakinya, tarik bagian belakangnya. Itu memang sudah harus kita lakukan buat dia. Kenapa? Kami adalah partnernya ayah bunda di rumah untuk menyiapkan mereka ini siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Jadi suksesnya PAUD Al-Fahmi ini adalah suksesnya bagaimana ayah bunda menyikapi bagaimana prosesnya untuk sekolah PAUD itu sebenarnya apa? Bukan melulu mereka ini harus kenal angka, bukan melulu mereka harus kenal huruf gitu. Oke, dalam bermain, dalam belajar gitu, tapi mereka masih konteks bermain. Saya nanti akan berikan contoh, bunda-bunda. Saya di PAUD ini sudah mulai bekerja di tahun 94. Jadi saya udah ngajar dari tahun 94, kurang lebih 28-29 tahun ya. Jadi guru TK terus. Dari mulai saya belum ini, dari mulai saya baru tamat SMA, lanjut pendidikan terus saya tetap mengajar dari pagi gitu ya, kuliah pagi, ngajar, kuliahnya siang. Itu saya mengajar, membuat saya mengetahui ini, bagaimana ya ternyata kita sama anak-anak ini selalu saja tiap harinya belajar. Misal nih, bunda-bundanya nganter anak-anak kita yang sekolah. Dari rumah anak kita ini udah ngambek, udah merajuk lah, pokoknya ada aja lah masalah. Yang dia tadi bangun susah, mungkin tidurnya kemalaman gitu. Kita akan lihat bagaimana guru PAUD ini tulus gitu ya, main beranak sama mama, sama bunda, sama bu guru, aduh gitu ya. Nah, itu memang salah satu usaha kita untuk apa? Supaya dia bisa mengontrol emosinya. Anak-anak kita ini, kalau misalnya di tahun ajaran baru kemarin, bunda-bunda di sini tidak mempercayakan kepada gurunya, mungkin mereka ini nggak akan jadi begini. Ada sebagian orang tua, saya harap tidak ada yang di ruangan ini, itu nggak percaya sama gurunya. Disekolahin memang, tapi bolak-balik gitu, dilihatin aja, ditungguin aja. Udah habis pun masa boleh nungguin anak, masih juga nungguin duduk rame-rame gitu ya, ngerumpi gitu. Padahal anaknya ini justru efeknya adalah mereka apa? Ada mamaku kok. Nanti kalau aku main suka-suka aku aja. Ada mamaku. Gitu. Satu lagi, dia gak akan memberikan kepercayaan penuh kepada gurunya bahwa gurunya menyayanginya dan menjadi pengganti orang tuanya kalau mama di sini terus gitu. Alhamdulillah kalau Fahmi udah gak ada yang ditunggu ya bunda-bunda ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak, itu salah satu proses yang kami sukai gitu loh bunda. Dipercayakan kepada kita, kemudian kita tetap membuat satu komunikasi yang baik seperti ada grup WA. Harapannya apa? Bunda-bunda dari rumah mungkin punya info gitu ya. Bu guru kayaknya Anissa tadi agak kembung gitu dari rumah gitu ya, tolong ya Bu guru dilihatin. Ya Bu gurunya jadi ada perhatian khusus pada saat itu. Nah, untuk hal apa lagi kita lihat bahwa bermain seraya belajar di sekolah yang dibuat oleh Bu guru ini sebenarnya sudah didesain dari sebuah kurikulum anak usia dini. Kalaupun akhirnya ada yang terlihat ini, anak saya kok lambat ya? Kok kawannya bisa? Treatmentnya sama?
Tapi sebenarnya ibu guru sudah buat treatment yang berbeda kepada anak-anak kita. Jadi kita balik lagi, mungkin ada 9 kecerdasan yang disebutkan oleh ahli untuk anak-anak kita tercinta ini, Bunda. Terus psikolog kita juga mengatakan pintar itu ada waktunya. Tapi perkembangan itu boleh dilihat dari bagaimana dia baru lahir kemarin. Jadi anak-anak kita pasti beda. Bunda kalau ngobrol mungkin gini, dulu anak saya duluan ngomong daripada jalan. Iya, anak saya dulu ngesot, anak saya merangkak gitu. Itu hal-hal yang memang harus mereka lalui. Dan itu yang membuat perbedaan. Kenapa mereka akhirnya mungkin orang tua, anak saya kok masih kenal huruf saya itu satu, kawannya udah 2 suku kata, ban, ca, lau, dan itu gitu. Tapi anak saya masih A, B, C gitu. Hal ini sebenarnya lumrah gitu. Satu apa? Stimulasi mungkin dari kecil, mungkin di rumah untuk anak yang sudah kenal sampai hurufnya berdua gitu ya, misalnya mama gitu ya, orang tuanya mungkin mamanya sempat waktu kecil dia nanti sebelum masuk PAUD sudah distimulasi gitu, main-main yuk nak, atau lihat-lihat angka-angka, huruf-huruf boleh. Tapi kan ada yang memang sama sekali begitu masuk sekolah barulah dia belajar di sekolah gitu. Jadi hal-hal itu membuat balik lagi pertanyaannya mungkin kita ke bunda-bunda di rumah gitu. Oh iya ya, mungkin anak saya agak beda karena dia hobinya apa? Nyanyi. Boleh ditanya dengan ibu gurunya, kecerdasan apa yang muncul kepada anak saya sehingga dia beda dengan yang lain. Macam-macam Bunda. Ada anak yang pintar banget main bola. Dia jago nangkap bola. Dia jago ngejar bola, dia jago tendang bola. Tapi dia paling susah kalau disuruh menghafal angka. Itu nggak apa-apa, berarti kecerdasannya yang dia dapat adalah kinestetiknya sudah, motoriknya bagus. Dan tidak semua anak-anak kita nanti ke depannya juga akan jadi ilmuwan loh. Anak-anak kita ini pasti ada jadi atlet. Anak-anak kita ini pasti punya masa depan yang berbeda, takdir dari Allah, qadar dari Allah. Cuma kadang-kadang kecemasan kita yang agak berlebih. Mudah-mudahan mungkin mikirin bentar lagi udah mau SD, kok dia belum bisa. Akhirnya ya kan bingung tentang itu. Udah mau SD, kok belum bisa Bu? Kayak mana nih sampai nangis lah anaknya. Ya apa? Dipaksa. Padahal mungkin kalau kita perhatikan dia punya kelebihan lain dibanding temannya. Ada yang lain. Misal apa? Dia paling cepat merespon misalnya apa yang kita minta 3 atau sampai 10 perintah. Ada anak-anak yang dilatih oleh bu guru di sekolah biasanya gini, nak ambilkan buku di depan sana ya, nanti bawa ke sini kasihkan sama bu guru. Sudah berapa perintah? Kalau anak yang nggak respon itu nggak akan bisa melakukannya, dia pasti bingung apa bu? Tapi kalau anak yang respon dan dia punya kemampuan yang beda ya, dia akan ambil, dia letakkan ini bu guru, itu sebuah kecerdasan. Kemudian ada anak yang hafal banget doa-doa, tapi dia paling susah kalau disuruh baca. Itu berarti namanya anak yang cerdas auditori. Auditorinya kenapa? Dia sukanya dengar. Ya mungkin agak jauh Bunda ya. Dia sukanya mendengar. Jadi kalau Bunda di rumah berarti diskusi dengan misalnya gurunya, Bu kok anak saya gimana kok belum gitu ya. Gurunya bilang iya Bu, tapi akhirnya kalau misalnya kita melihat nih sampai mana kita tadi ya gara-gara teknis kita jadi agak lupa. Akhirnya kalau kita menuntut anak-anak seperti yang di pikiran kita, prosesnya akan berjalan berlawanan. Jadi yang ada di anak adalah kesedihan. Padahal menurut para ahli
masa ini adalah masa keemasan. Jangan sampai anak kita ini punya kenangan buruk di usianya ini, karena akan lekat dia bawa sampai nanti ke usia dewasa. Saya mau beri contoh satu siswa saya di Al-Musabihin tahun 2006. Itu sistem waktu itu menyatakan dia itu pintar sekali. Bahkan orang tuanya tiap hari setiap pulang sekolah gini, Bunda, itu dileskan kumon, dileskan bahasa Inggris, kemudian ada lagi dia les renang, ada lagi dia les vokal. Pokoknya dia semuanya dileskan dan anak ini nurut aja. Kebetulan di sekolah juga dia udah mampu menulis lancar, membaca hebat, berhitung juga pintar gitulah ya. Dengan bahasa mereka juga pintarnya gimana kita nggak tahu. Dan ternyata ketika dia masuk SD apa yang terjadi? Saya mohon maaf nih agak muter lagi. Iya. Ya, ketika dia masuk SD, nggak apa-apa, Bu. Anak ini tidak mau masuk kelas. Kenapa? Setelah dibujuk, ditanya, anaknya bilang, itu udah semua adik tahu. Coba ibu bayangi ketika anak masuk sekolah yang baru, tapi dia tidak menemukan hal baru. Maka jangan paksa anak-anak kita ini seperti anak SD bacanya. Biar apa? Nanti biar di SD juara. Biar aja, ayo baca kencang, ayo baca koran. Itu enggak lagi, maksudnya itu kita berarti mengkebiri haknya, menyakiti hatinya dan mengambil masa bermainnya. Jadi bunda-bunda, saya harapkan, kayaknya nggak bisa pakai ini ya. Saya harapkan gini, proses ini kami dibersamai, bunda-bunda guru di PAUD Al-Fahmi ini dibersamai oleh bunda-bunda dengan apa? Aktif untuk diskusi saja, tapi tidak menuntut mereka seperti yang ada di mindset kita. Kenapa? Anak yang dimusabihin tadi namanya Claresta. Claresta itu akhirnya Claresta itu akhirnya apa? Dia tidak mau masuk kelas sampai kelas 3. Selalu main perusutan aja. Keluar main. Jadi akhirnya mamanya bilang, udah kelas 3, udah mau kelas 4 tuh kan udah kelas tinggi. Orang tuanya sampai diskusi ke psikolog. Apa kata psikolog? Anak ibu terbebani dan stres berat karena dia kehilangan masa bermain. Jadi kalau ada guru pakai baju seragam, dia langsung bilang, adik tahu pasti mau tanya matematika. Asal ada orang guru pakai baju seragam atas bawah, dia akan bilang, nah, adik tahu pasti mau nanyakan ada berapa Pancasila? Ada 5, kata dia. 1 ketuhanan yang masih dia hafal. Luar biasa kan Bu? Sakit hatinya mungkin karena dia harus ditekan seperti itu dan sampai dia bisa, tapi yang membuat kita terenyuh adalah dia akhirnya gangguan mental. Anak-anak awalnya dia anak segini, tapi dia dipacu terus sama orang tuanya dengan keinginan karena kebetulan orang tuanya berada, semua diikutin. Kumon dia harus juara. Kalau dia nggak juara, mamanya bilang nggak bisa lagi beli baju, beli ini nggak bisa. Nah gitu. Ya udah dia dipacu dipaksa. Tapi begitu dia sampai di titik stres, dia ngelihat baju seragam guru aja langsung bilang nggak mau. Dia nggak mau. Nanti disuruh hafal, nanti disuruh nulis, udah bisa. Jadi lebih baik kita di saat ini adalah menstimulus anak-anak ini mencintai sekolah. Sekolah ya nak, ya Bu, ya mama katanya. Dia sekolah gitu kan. Tadi di sekolah belajar apa? Kalau boleh pertanyaannya itu jangan PR-nya berapa? Udah siap PR-nya? Itu kadang-kadang buat dia gini PR gitu ya. Karena apa? Anak-anak kita ini sebenarnya belum boleh pakai PR. Gak boleh, nanti aja Bu. Waktu dia di SD supaya dia merasa gini, oh sekarang ada PR. Dulu sekolah adik enggak loh. Nah ada rasa ingin dia mengerjakan. Kalau dia sekarang udah dibebani dengan PR, lu kerjain, main-main aja di rumah yuk. Memang dia main, tapi mohon pada saat dia main, ibu menyediakan aja sesuatu yang memang mendidik juga. Misalnya kertas atau apa. Ini ada kertas deh, gambarin lah, gambar ibu gurunya tadi ngajarnya gimana ya, narinya gimana narinya. Suruh aja mereka gitu. Jadi bukan ini kerjain ini buku kotak-kotaknya belum siap. Kerjain sampai
bahaya. Karena dia akan menemukan kebosanan. Di sekolah kan udah ada kegiatan itu. Kenapa di rumah dia diminta lagi? Biar aja dia di rumah, dia belajar. Misalnya mama bilang, "Dek, bantu mama ya siram bunga." Jadi sudah ada kegiatan itu ya Bun, divideokan gitu kan. Terus diserahkan. Nanti dia akan lihat, "Ih, siram bunga deh," gitu. Boleh mah. Jadi handphone kita tuh juga buat mereka belajar tapi main. Dek, bantuin mama ya bereskan tempat tidur gitu. Nggak bisa mama kasih contoh. Contohkan sekali mak, mungkin itu sebuah gini, alah bunda ini jadi gak siap-siap kerjaan gara-gara anak-anak diikut sertakan. Tapi itulah belajar yang sebenarnya life skill yang dia butuhkan di masa kanak-kanak ini. Nanti dia SD akan ada lagi, apalagi kita masuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bunda, nanti di sekolah-sekolah itu anak-anak tuh sebenarnya tidak diharapkan untuk mendengar ceramah, banyak-banyak tekanan gitu. Tapi dia boleh eksplor sendiri. Nah, kita jangan sampai mematikan yang namanya kreativitas. Kreativitas itu didapat kapan? Sekarang. Anak kita sekarang ini sedang fase meniru, terus berimajinasi. Pasti bunda-bunda di sini sering lihat anak-anak kita di rumah gimana ngomong sendiri, ya, ngomong sendiri gitu kan bun ya. Terus nanya apa gitu. Ada pula mama yang takut, "Oh apa sih dek? Siapa dek?" Enggak, dia lagi berimajinasi. Kalau boleh pada saat dia berimajinasi jangan dipatahkan. Bantu aja dia mengembangkannya. Saya salah satu anak yang dulu kecil suka berimajinasi di tembok. Saya masih ingat. Jadi tembok ini kan ada geret-geretnya itu ya Bu ya, kayak retak sedikit gitu ya. Kalau di perkebunan saya anak perkebunan air batu ke 6. Itu saya suka lihat tembok, terus saya bilang sama guru saya waktu TK, "Ini gajahnya, ini pohonnya tumbang." Padahal itu tembok. Terus ibu guru saya di TK itu saya ingat banget, dia sangat ini ya, maksudnya mau mengikuti imajinasi saya. Kan kalau sekarang ini banyak yang bilang apa nih menghayal aja kerjanya, mana ada tembok itu gitu. Itu putus hayalannya bunda. Tapi pada saat itu guru saya bilang, "Wih iya ya, terus daunnya sebelah mana kalau ada pohon tumbang?" Ini saya tunjuk lagi. Padahal itu cuma retakan-retakan pohon gitu. Nah, itu yang membuat apa? Akhirnya anak kita itu bisa berkreasi. Dia punya inisiatif gitu. Enggak akhirnya jadi anak yang selalu disuruh. Jangan bangga kalau anak-anak kita ini cuma duduk ya. Nanti disuruh ambil itu nak, baru diambil. Ini kembalikan nak ke sana, baru dikembalikan. Itu berarti dia nggak punya inisiatif. Maka bunda mungkin di rumah lebih sering membuat anak gini. Kalau mama lihat kamar kakak masih berantakan, apa yang kita lakukan? Gitu. Jadi bahasanya diubah. Bundanya jangan bilang beserak kamarnya, beresin kamar. No, itu perintah. Minta dia berpikir. Nah, waktu kamarnya bersih, foto mah. Rapi gitu kamarnya, foto. Nah, begitu kelihatan berantakan, mama tinggal tunjukin aja. Ini foto kamarnya waktu bersih. Sekarang lihat kamarnya, bagus mana nak? Bagus ini lah mah, kata si adik gitu kan. Dia pasti bilang bagus ini mah. Yuk bantu mama bereskan kamarnya. Itu main gitu, tapi dia belajar. Dia pasti suka. Ketimbang kita bilang besar kan kamarnya beresin, malus kata dia. Itu. Jadi ada bahasa yang memang kita ubah untuk memberikan anak-anak ini stimulasi. Sama di sekolah juga gitu, bu guru sering bilang tolong nak. Apalagi di PAUD Al-Fahmi ini kan udah masukin ini ya, maksudnya ada 6 aspek yang dimasukkan supaya di perkembangan anaknya itu tercapai. Nah, keagamaan, diajari doa, diajari surah, itu udah membantu sekali. Anak-anak kita ini mah di rumah malas sekali nih kalau sama mamanya. Manja, suruh nak mana? Hafal Al-Fatihah, kata bu guru hafal Al-Fatihah. Enggak mau kata. Dia pasti enggak mau kerja di depan mama, padahal di sekolah dia hafal. Nah, kemudian anak-anak kita dibantu juga di sekolah apa? Mereka itu dibantu untuk berpendapat. Jadi kalau di rumah anaknya sering nanya, bundanya harus sabar, jawab aja.
Jangan dibilang nanya aja, mama masih masak, nanya aja kau. Capek kali mama jawab pertanyaan, cerewet kali. Waduh. Padahal di sekolah kami melatihnya. Kami misalnya ini nak ada botol, apa yang bisa dilihat, iya airnya penuh, terus tutupnya biru. Mereka tuh kami apa namanya, stimulasi untuk itu memang. Jadi memang biar cerewet, jangan diam aja. Nah kalau di rumah nggak sejalan, bahaya kita. Justru ada juga kadang-kadang, saya rasa bukan di PAUD Al-Fahmi ya, yang di luar sana mengatakan, nah anak saya di sekolah itu cuma diajak cakap-cakap aja langsungnya, cakap aja diceritain apa, jadi suka menghayal. Aduh, padahal itu tugas kita gitu. Ya alhamdulillah kalau mama-mama sudah memang juga di rumah suka bacakan buku cerita misalnya. Ini kadang-kadang kalau nggak di sekolah nggak ada baca buku cerita gitu, sedih gitu. Kenapa? Memang itu sebenarnya yang disukai anak-anak. Anak-anak kita ini kalau lingkungan terdekatnya juga mendukung, dia pasti lebih dari teman-temannya perkembangannya. Itu. Terus saya juga lihat bahwa kalau pendidikan anak usia dini ini yang sangat dikhawatirkan orang tua adalah ketika anaknya tidak bisa misalnya menyamai teman-temannya untuk kegiatan apa ya, lomba-lomba gitu. Nah, yang sebenarnya lomba itu untuk melatih saja, melatih mereka mengetahui kompetisi ya. Tetapi yang lebih baik adalah kita mengajari anak kolaborasi. Jadi dia tidak punya yang namanya bibit permusuhan gitu. Kenapa sekarang kayaknya sudah ditingkatkan lagi? Kan itu medan kolaborasi begitu ya Bunda. Nah, kenapa? Karena memang ternyata lomba-lomba di anak usia dini ini bibit mereka tuh merasa gini, aku harus bisa. Terus dia kalau tidak kuat, maka dia tidak punya mental pemenang. Mental pemenang itu maksudnya kalaupun kalah dia nerima. Kadang-kadang anak kita kalau kalah gimana? Nangis, ini bahaya. Padahal ibu gurunya udah bilang nggak apa-apa nah, adik tetap di hati mama papa juara, di hati ibu guru, tapi dia mau piala. Maka kenapa kalau program di Jasmine semua dapat piala? Nanti mudah-mudahan Al-Fatih buat kita juga. Jadi semua dapat piala. Kenapa? Mereka tuh juara di hati kita. Ketika anak kita beri sebuah dukungan yang luar biasa dan kepercayaan, anak ini akan menunjukkan, mama terima kasih, aku dipercaya, aku akan buat yang sebisa saya dan ini ya inilah diriku gitu. Jadi jangan dibandingkan. Tapi kadang-kadang ada juga mama-mama yang di luar sana tuh bandingin, kamu itu nggak bisa baca, itu si Riri nggak bisa baca, kamu itu kalau akan nangis dia nggak pernah nangis. Padahal itu nyakitin hati. Kalau udah tergores anaknya, dia di sekolah juga nanti juga sedih aja. Nah itu hal pertama yang menjadi perhatian kita untuk sebuah perkembangan adalah jangan berharap anak itu terus menang. Sampai kadang-kadang ini ada satu yang kita sering temukan, anak minta mainan. Pasti bunda gini, kalau anaknya minta mainan jangan sampai sama papanya, nanti langsung dikasih gitu ya mak. Itu bahaya sebenarnya. Kita harus kolaborasi nih sama papanya. Saking sayangnya papanya, kitanya udah bilang, "Pak, dia udah punya mainan itu." Tapi papanya bilang, "Udahlah nggak apa-apa daripada nangis." Karena papa nggak biasa dengar dia nangis. Padahal kalau ibunya di rumah, kamu menangis, kamu pengen itu, kan kamu sudah punya. Kenapa nggak beli yang lain? Mungkin mamanya punya sebijaksana itu, tapi kalau papanya yang penting diem, belikan. Nah, itu yang menjadi perhatian. Mungkin nanti kita sama-sama kolaborasi dengan papa, dengan ayahnya, supaya apa sampai besar nanti ke bawah itu. Anak ini kalau terus-terusan kita turuti, dia akan merasa besok dunia itu akan mudah bagi saya. Oh itu bahaya. Kita nggak tahu sampai kapan kita mendampingi. Kita punya batas usia yang kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Maka kita harus mendidik anak kita ini kuat untuk menghadapi apa yang akan dia hadapi di luar sana.
Itu sebenarnya yang lebih penting. Jadi penanaman agama di PAUD Al-Fahmi itu memang sebuah kelebihan yang harus dipertahankan. Mama-mama juga harus punya respon yang membuat anak-anak ini juga mencintai Allah, mencintai dunia, tapi tidak melupakan akhirat. Nah, untuk kelebihan dan kemampuannya, yang paling penting di sini adalah membuat dia mandiri, membuat dia menjadi sosok yang menyenangkan dan mencintai sekolah. Jadi kalau dia udah cinta sekolah gimana? SD nanti enak mah, enak banget. Kalau apalagi kalau udah masuk SD ya ada PR mah sekarang, wah bangga dia. Terus apa nih di SD siapa aja teman-temannya? Banyak mah. Kalau di TK mungkin satu kelas berapa sih teman-teman? 30 ya. Di SD bisa jadi di negeri 45 gitu. Banyak kawan adik. Gurunya berapa? Kalau sih gurunya berapa? 3. Di SD gurunya 45 anak, 1 gurunya. Dan anak kita jika dia memang sudah kuat dan mandiri, kita nggak akan punya kekhawatiran yang berlebih. Meskipun mungkin gini, aduh anak saya kan waktu di TK dimanja-manja sama gurunya,